Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, karena ini pertama kali Ibu masuk di kelas ini, Ibu akan memperkenalkan diri. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Mawardiani Siregar, kuliah di Universitas Negeri Medan. Ibu lahir di Batam, tapi besarnya di Riau. Baik, segitu saja perkenalan dari Ibu. Buat anak-anak sekalian, tolong memperkenalkan dirinya satu persatu. Mulai dari yang perempuan dulu. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Lewiana Stapasaribu. Saya lahir pada tanggal 23 Desember 2003, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ini yang namanya Angga, tolong memperkenalkan dirinya. Baik, Bu. Perkenalkan, saya Muhammad Angga Saputra, lahir di Medan. Oke, selanjutnya ini yang namanya Ahmad Rizky, tolong memperkenalkan dirinya. Baik, Bu. Nama saya Mariski Margantino Sution, lahir di Bandar Khalifah. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang bernama Muhammad Alfari Zinasution, tolong memperkenalkan dirinya. Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfari Zinasution. Saya berasal dari Medan. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke materi saja ya. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem informasi. Pembahasan kali ini ada pengertian sistem informasi, tujuan sistem informasi, fungsi sistem informasi, dan jenis-jenis sistem informasi. Oke, ini pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengelola, dan mendistribusikan sistem informasi yang diperlukan untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Sistem informasi tidak hanya terkait dengan teknologi informasi, tetapi juga melibatkan orang-orang, prosedur, data, dan perangkat keras yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengelola, dan menyebarkan informasi yang relevan bagi suatu organisasi. Yang kedua, tujuan sistem informasi. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat menampilkan dengan mudah kepada pengguna atau user. Untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, maka kita perlu memperhatikan ketiga faktor, yaitu faktor pertama, data tersebut harus relevan dan tepat sasaran. Yang kedua, tepat waktu dan efisien. Yang ketiga adalah tepat sasaran atau akurat. Ketika semua faktor tersebut telah terpenuhi dengan baik, maka tujuan dari implementasi sistem informasi bagi bisnis dan usaha kita akan menghasilkan output yang maksimal dan optimal. Yang ketiga, fungsi sistem informasi. Terdapat 5 fungsi sistem informasi, yaitu mampu menjadi
tingkat ketersediaan, kualitas, dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders. Yang ketiga, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Dan yang terakhir, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan. Yang keempat, jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama ada sistem informasi manajemen. Manajemen informasi sistem adalah sebuah perencanaan yang melibatkan bagian internal perusahaan yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan permasalahan bisnis seperti layanan, biaya produksi, atau penentuan strategi bisnis yang tepat. Yang kedua, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung support system adalah salah satu bagian dalam sistem informasi berbasis komputer yang berfungsi untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi perusahaan, organisasi, atau instalasi terkait. Tahapan dalam pengaplikasikan sistem pendukung keputusan adalah dengan mendefinisikan masalah terlebih dahulu. Yang ketiga, sistem informasi eksekutif. Executive Information System merupakan salah satu jenis dari sistem informasi manajemen untuk memudahkan dalam mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menampilkan akses informasi yang tepat dan relevan. Yang keempat, sistem pemrosesan transaksi. Transaksi sistem informasi komponen yang terakhir adalah transaksi processing system, yaitu bagian dari sistem informasi yang memiliki tugas untuk mencatat setiap kebutuhan transaksi secara berkelanjutan yang diperlukan dalam bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan rutin dan memonitoring setiap transaksi yang dilakukan oleh organisasi terkait. Slide selanjutnya. Oke, baik. Dari materi yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dimengerti? Silakan ditanyakan ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya, oke? Kepada Lewi, menurut kamu jelaskan fungsi sistem informasi. Menurut kamu, sepengetahuan kamu saja, jelaskan fungsi sistem informasi. Baik, Bu. Menurut saya, Bu, dari yang dijelaskan tadi juga, fungsi dari sistem informasi itu ialah mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi sebagai pendukung pembuatan keputusan maupun pengawasan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Jawabannya bagus sekali ya, Lewi. Berarti memperhatikan ibunya menjelaskan. Oke. Ibu akan bertanya satu pertanyaan lagi ya kepada teman yang lain. Kepada Farid, menurut kamu
Tolong Farid yang bagus posisinya. Kita lagi belajar soalnya. Ya Bu, siap Bu. Oke, menurut Farid, sebutkan jenis-jenis sistem informasi. Tadi Ibu jelaskan kan ada 4. Coba dijelaskan ada apa saja di 4 itu. Yang pertama itu nggak aku lihat tadi Wak. Aku kirim lah. Gimana Farid bisa jawab? Aku kirim tadi, aku nggak ada lihat, Cok. Oke, Farid tidak bisa jawab. Tolong kepada Ahmad Rizky, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu tadi? Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, jenis-jenis sistem informasi manajemen, yang kedua sistem pendukung keputusan, yang ketiga sistem informasi eksekutif, dan yang terakhir sistem pemrosesan transaksi. Itu saja Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ahmad Rizky. Jawabannya bagus sekali ya. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, berarti sudah paham ya. Untuk tugas minggu depan ada di halaman 31 bagian A ya. Tolong dikerjakan dan dikumpulkan. Baik Bu. Baik Bu. Jangan lupa ya. Iya Bu, nggak salah Bu. Oke. Simpulan untuk hari ini, definisi dari sistem informasi secara umum adalah adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Minggu depan kita akan belajar materi mengenai desain grafis ya anak-anak. Tolong dibaca-baca biar Ibu kalau bertanya sudah tahu. Oke? Iya Bu. Baik Bu. Siap, Bu. Baik, sekian saja pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Selamat siang. Selamat siang Bu. Siap, Bu. Ini ganti banget.